Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua? Mudah-mudahan para sahabat semua senantiasa sehat, senantiasa dimudahkan urusannya, dan mudah-mudahan rezekinya juga semakin lancar. Baik para sahabat, kali ini para sahabat masih tetap ditemani oleh Pak Toto di channel Rumah Cerita. Dan seperti biasanya, Rumah Cerita senantiasa menampilkan cerita-cerita horor, cerita-cerita misteri untuk menghibur para sahabat semua. Dan sambil mendengarkan cerita ini, yuk kita sambil ngopi atau ngeteh biar tidak semakin suntuk mendengarkan cerita ini. Kali ini Pak Toto akan membawakan sebuah cerita kiriman dari Muhammad Iman. Cerita kiriman dari Muhammad Iman ini berjudul Mati Gentayangan. Namun sebelum Pak Toto melanjutkan ceritanya, silahkan para sahabat yang belum subscribe channel ini untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe, supaya nanti para sahabat akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan jika channel ini upload cerita terbaru. Baik, cerita seram dimulai. Perkenalkan, namaku Dadang. Saat ini usiaku 23 tahun. Jadi aku akan menceritakan sebuah peristiwa yang aku alami sekitar tahun 2018. Saat itu sekitar bulan Mei, ya. Bulan Mei tahun 2018. Saat itu pagi-pagi, aku lupa jam berapa, aku mendengar salah seorang tetanggaku yang bernama Pak Imron. Waktu itu aku taksir usianya sekitar 45 atau 46 tahun. Pak Imron pagi itu dikabarkan meninggal dunia. Ya, kami waktu itu terkejut karena memang kami tidak melihat Pak Imron ini sakit. Beliau juga beberapa hari ini tampak sehat-sehat saja. Namun ternyata kematian Pak Imron ini tidak membuat semua orang berduka. Ada sebagian penduduk kampungku yang sedih dan berduka dengan kematian Pak Imron. Namun ada beberapa orang yang tampaknya malah suka dan tidak bersedih dengan kematiannya Pak Imron. Ya, karena memang Pak Imron ini kan di kampungku terkenal sebagai salah seorang pria yang cukup bandel lah di kampungku. Jadi Pak Imron ini selain hobi judi, beliau ini juga suka merebut warisan dari saudara-saudaranya. Bahkan yang aku dengar, jadi ini masih kayak isu gitu, jadi masih kayak isu atau mungkin berita yang belum jelas. Aku mendengar kabar bahwa orang tuanya dari Pak Imron ini beberapa tahun yang lalu meninggal karena diracuni oleh Pak Imron. Cuma itu memang tidak bisa dibuktikan secara otentik karena saat itu tidak dilakukan visum. Jenazah dari bapaknya Pak Imron ini langsung dimakamkan begitu saja. Namun di antara adik-adik dan kakak Pak Imron saat itu mereka menaruh curiga bahwa Pak Imron yang telah membunuh orang tuanya. Namun mereka rupanya takut dengan Pak Imron karena Pak Imron ini orangnya cukup ringan tangan dan mudah untuk melakukan kekerasan pada saudara-saudaranya. Setelah kematian Pak Imron, kami warga di kampung ini cukup sedikit tenang karena Pak Imron ini memang sering membuat keonaran di kampungku. Hingga ketika telah sekitar 2 minggu Pak Imron meninggal, beberapa penduduk di kampungku heboh karena beberapa orang penduduk malam-malam merasa pintu rumahnya diketuk, dan ada juga beberapa penduduk di kampung yang merasa didatangi oleh arwahnya Pak Imron. Mereka mengatakan bahwa arwahnya Pak Imron ini senantiasa meneror mereka. Aduh, kacau, sudah mati saja begini. Ya inilah kalau orangnya bandel, orangnya nggak tahu akhlak gitu ya. Saat hidup dia bandelnya luar biasa, sudah mati pun tetap membuat repot banyak orang, batin orang-orang di kampungku. Malam itu kami mengadakan ronda. Ya, ronda ini memang sudah
beberapa bulan tidak kami lakukan, tapi karena situasinya seperti ini, kami melakukan ronda, dan setiap kali ronda kami saat itu ada 7 orang. Karena jumlah kami ada 7 orang, ya kami cukup berani, apalagi dalam 7 orang ini bila tidak ada yang masuk maka dia akan kena denda. Makanya kadang-kadang ada yang masuk tapi paling 1 atau 2 orang saja, dan ini menurutku tidak apa-apa karena acara ronda ini tetap masih bisa berjalan. Malam itu ketika aku tengah berronda dengan 5 orang tetanggaku, jadi saat itu harusnya 7 orang, 1 orang tidak bisa ikut karena tengah masuk angin atau sakit gitu. Malam itu sekitar jam setengah 12, aku mendengar ada orang berjalan, dan orang ini aku dengar seperti mengetuk atau menabuh pintu tiang listrik gitu. Jadi orang ini seperti memukul beberapa tiang listrik. Setelah kami lihat dari kejauhan, ternyata tiang listrik yang dipukul itu tak jauh dari kami, namun ketika kami melihat ke arah tiang listrik itu ternyata tidak ada siapa-siapa yang ada di tempat itu. Namun anehnya di tempat itu kami senantiasa mendengar suara dari tiang listrik itu yang dipukul beberapa kali. Suaranya begitu nyaring, dan ini membuat beberapa teman kami yang ikut ronda saat itu menjadi ketakutan karena mereka berpikir itu adalah arwahnya Pak Imron yang tengah membuat kekacauan. Sekitar jam 12:04 tampak ada dua orang warga yang tergopoh-gopoh lari ke pos ronda. Kedua orang itu lalu berkata bahwa rumah mereka tadi sempat didatangi oleh Pak Imron. Bahkan Pak Imron sempat berteriak-teriak minta dibukakan pintu. Aduh, kacau. Ini rupanya sudah berupa teror ini. Dan setelah kejadian itu, pagi harinya lalu atas inisiatif beberapa orang warga, kami lalu mengundang seorang ustadz untuk datang ke kampung kami. Ternyata atas inisiatif warga saat itu, selain seorang ustadz, warga juga mendatangkan 2 orang paranormal dari kota lain. Siang itu lalu diadakan sebuah ritual untuk mengusir arwah-arwah jahat dari kampung ini. Malam itu aku tidak mendapatkan jatah ronda. Malam itu aku tidak mendengar satu kejadian aneh apapun. Dan malam itu juga para petugas ronda katanya tidak mendapatkan hal-hal aneh seperti yang kami alami di hari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, kurang lebih 2 minggu kemudian, aku lagi-lagi mendapatkan tugas untuk ronda di kampungku. Saat itu aku mendapatkan jatah untuk keliling kampung. Ya karena memang kami harus keliling kampung juga untuk memastikan segala sesuatunya aman. Saat itu sekitar jam 1 malam, aku beserta dengan 4 orang dari teman-temanku, 4 orang dengan aku. Waktu itu kami berputar-putar di sekitar kampung. Saat itu yang 2 orang bertugas di pos jaga. Tiba-tiba di pintu masuk kampung, yaitu di pintu itu adalah sebuah jalan, dan di situ ada gerbang yang menuju ke kampung kami. Kami mendengar ada suara orang berteriak-teriak. Bukakan pintu, kalian benar-benar jahat, kalian benar-benar kurang ajar. Cepat bukakan pintu, kata suara itu berteriak-teriak. Dan saat itu kami dengan jelas mendengar suara itu adalah suara dari almarhum dari Pak Imron, suaranya itu. Jadi aku masih mengenali dengan pasti itu adalah suara dari Pak Imron. Suara dari Pak Imron itu meminta untuk kami membuka pintu yang menuju ke kampung kami. Padahal saat itu kami merasa tidak ada pintu di situ. Semuanya namanya juga kampung, mana mungkin sebuah kampung ada pintunya menurut. Namun suara itu jelas terdengar. Pak Imron minta untuk dibukakan pintu. Dan saat itu ada salah seorang dari bapak-bapak yang ikut ronda memberitahukan ke aku
Oh, jelas. Jadi oleh sang paranormal atau ulama atau ustadz itu, kemungkinan pintu kita itu dibikinin semacam pagar atau benteng gitu, biar sesuatu yang aneh tidak bisa masuk ke kampung kami, ke kampung kita, kata orang itu padaku. Saat itu kami menjadi paham, jadi memang mungkin orang-orang yang ditugaskan untuk menjaga kampung ini secara batin, mereka membuat seperti tameng atau benteng supaya hal-hal atau anasir-anasir aneh tidak bisa masuk ke kampung kami. Suara teriakan-teriakan itu terus kami dengarkan. Tiba-tiba saja saat itu kami melihat seperti ada sebuah cahaya yang berwarna kuning kemerahan. Tiba-tiba cahaya itu seperti menyambar ke gerbang kampung kami. Jadi di pintu gerbang kampung kami itu tiba-tiba ada semacam cahaya berwarna kuning kemerahan yang menyambar. Dan tak lama kemudian kami mendengarkan suara teriakan yang sepertinya itu adalah suara Pak Imron. Ampun, tolong, ampun. Kata suara itu meminta ampun. Suara meminta ampun itu aku berputar-putar di kampung kami. Suaranya begitu membuat kami kasihan karena suaranya begitu memelas, dan suara itu seolah-olah dia begitu merasa kesakitan yang luar biasa. Sejak itu warga di sekitar kampungku selalu mendengar suara-suara minta tolong dan suara minta ampun itu senantiasa berputar-putar di kampung kami. Kejadian itu ada mungkin seminggu, dan kami kemudian meminta tolong lagi kepada ustadz dan beberapa orang paranormal. Dan ustadz dan beberapa orang paranormal itu lalu memberitahukan kepada kami bahwa insya Allah kedepannya makhluk pengganggu yang bernama, yang mungkin adalah kejadian dari Pak Imron itu sudah tidak ada lagi, karena Pak Imron saat itu telah dilenyapkan oleh sebuah kekuatan yang mereka tidak tahu kekuatan itu kekuatan apa. Namun ternyata kekuatan itu sepertinya adalah kekuatan baik yang mengusir arwah Pak Imron untuk tidak senantiasa mengganggu kampung kami. Dan setelah kejadian itu, kampung kami tidak pernah diganggu lagi oleh arwah Pak Imron. Imron juga saat itu sempat menemui salah seorang adiknya yang sempat dianiaya oleh Pak Imron, dan Pak Imron meminta maaf kepada adiknya itu. Namun seperti kata orang-orang tua zaman dahulu, penyesalan setelah kematian ini sebenarnya sudah tak ada artinya lagi, karena pintu taubat sudah ditutup jika kematian telah datang. Nah, itulah para sahabat cerita kiriman dari Muhammad Iman. Mudah-mudahan para sahabat terhibur dengan cerita ini, dan Pak Toto mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.